Oke, halo semuanya. Kali ini kami akan melakukan podcast kecil-kecilan, ya bisa dibilang seperti itu. Kita akan membahas tentang metaverse. Nah, pertama-tama di sini kami ada 6 orang. Ada saya sendiri Monica Angelina, ada teman saya Grace Herliana, ada Aaron Yonas, ada Michael Kurniawan, ada Emmanuel Brian, dan ada Francisco. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang metaverse ya. Kalau menurut kalian metaverse itu gimana sih, guys? Coba, Brian deh. Oke, thank you. Kalau dari aku sendiri, metaverse ini sebenarnya sebuah gagasan yang nggak cukup baru banget, tapi udah pernah ada beberapa konsep yang menilai atau mengusung tentang metaverse ini. Jadi, apa sih metaverse itu? Jadi, metaverse itu pada dasarnya adalah sebuah dunia virtual atau ruang virtual yang tak terbatas yang memungkinkan kita semua untuk berinteraksi satu sama lain. Meskipun kita nggak satu tempat, kita tetap bisa berinteraksi, kita bisa berkumpul, melakukan segala aktivitas sama seperti kehidupan kita yang sehari-hari. Misal di metaverse kita mau makan sama temen, ya kita tinggal kumpul di restoran di metaverse. Kalau kita mau olahraga, kita cari tempat olahraga di metaverse. Jadi metaverse ini bisa dibilang dunia kedua, di mana dunia kedua manusia ini dalam bentuk digital. Lalu sebenarnya ada beberapa konsep metaverse. Banyak perusahaan-perusahaan besar udah mulai merancangkan atau ingin berinvestasi dan berinovasi di metaverse. Salah satunya Meta yang kita kenal dengan nama Facebook yang telah berganti nama menjadi Meta. CEO-nya Mark Zuckerberg itu sedang investasi besar-besaran untuk membuat research dan inovasi tentang metaverse dengan menggunakan virtual reality, menggunakan VR. Jadi sebenarnya konsep yang dipunya Meta ini salah satu konsep yang berbeda dari metaverse diusung oleh perusahaan lain. Kalau kita tahu ada metaverse yang sudah berjalan itu ada Sandbox, ada Decentraland, itu kedua metaverse yang menggunakan mata uang kripto itu mungkin sangat populer di kalangan pecinta cryptocurrency. Ada Sandbox, ada Decentraland atau mana. Jadi itu konsepnya kayak kita punya avatar, kita punya karakter, dan karakter itu hidup di sebuah dunia baru. Jadi kita bisa membeli tanah, kita bisa membangun rumah kita sendiri, kita bisa membuka usaha, dan lain-lain. Kayak brand-brand besar, sekarang itu udah banyak yang masuk di metaverse, salah satunya Sandbox dan Decentraland. Kalau kalian pernah tahu baca berita, mungkin sekarang udah ada Samsung Store di salah satu Sandbox atau Decentraland, saya lupa, dan juga udah ada Adidas dan Nike. Mungkin ini hal yang menarik, kenapa industri smartphone dan juga industri sepatu, bahkan outfit lain-lain itu ikut ke dalam dunia metaverse. Jadi nanti di metaverse kan kita kayak menjalankan avatar kita, orang kita. Jadi kita juga bisa kita mau beli sepatu Adidas, mau beli sepatu Nike, kita mau menggunakan handphone Samsung atau brand-brand lainnya, itu bisa. Dan juga mungkin karena metaverse ini sama dengan kehidupan kita juga bakal adu gengsi lah sama teman-teman kita, sama orang-orang lain yang ada di metaverse. Terus tujuan dari metaverse ini sebenarnya apa sih? Jadi kalau menurut aku sendiri, tujuan dari metaverse ini adalah membuka peluang baru. Peluang itu dari segi apa saja, mungkin bisa dari kehidupan yang baru, mungkin kebiasaan manusia yang baru, dan juga dari segi bisnis. Aku sendiri percaya kalau metaverse ini dibuat untuk memperluas ladang bisnis, dimana kalau kita tahu untuk join ke sebuah metaverse, untuk punya tanah, punya lahan, dan punya avatar di metaverse, itu biayanya nggak murah. Jadi kita bisa menghabiskan banyak biaya untuk masuk ke metaverse tersebut, dan tentunya orang-orang yang punya uang atau orang-orang atau perusahaan-perusahaan besar yang tentu lebih dulu bisa masuk ke dunia metaverse untuk membeli tanah atau membeli aset-aset lainnya, sehingga mereka punya opportunity, mereka punya kesempatan lebih dulu untuk istilahnya kayak ngestok barang. Nanti ketika metaverse ini rame, otomatis banyak orang yang mau beli aset, mau beli apa, nanti mereka bisa belinya lewat pengusaha-pengusaha dan orang-orang yang punya kesempatan lebih dulu. Tapi kendala dari metaverse ini adalah
karena yang diidam-idamkan selama ini kan metaverse, di mana semua orang seluruh dunia itu bisa di satu tempat, di satu dunia digital. Nah, tapi pada kenyataannya metaverse sekarang ini berdiri sendiri-sendiri. Kayak tadi yang aku sebutkan, ada sandbox, mereka berdiri sendiri dengan mata uang sendiri, dengan sistem sendiri. Terus ada Decentraland, mereka juga berdiri sendiri, sistem mata uang sendiri, dan juga dengan pola atau sistem metaverse-nya sendiri. Lalu ada hadir juga Meta. Meta kalau kita tahu juga sudah mengeluarkan bahkan namanya MetaPay, yaitu mata uang yang akan digunakan nanti di metaverse-nya Facebook. Mungkin itu sih kalau dari aku tentang sekilas gambaran metaverse. Kalau menurut kalian gimana guys? Oke, mungkin kalau aku ya, jujur aku tuh baru tahu tentang metaverse karena aku juga nggak terlalu update soal yang kayak begituan, dan saat aku lihat videonya di YouTube tuh aku kayak kaget, kayak wih bisa ya kayak gitu. Terus ya itu sih, kalau metaverse kan hitungannya kita ada dunia virtual sendiri ya. Kalau aku sih agak kurang setuju sih dengan adanya metaverse. Kalau menurut Aaron gimana tentang metaverse? Ya, jadi kalau menurut aku ya metaverse itu kan anggapannya seperti dunia dunia nyata yang nyata tapi dalam virtual gitu. Jadi tentunya ada setuju dan tidak setuju kalau saya. Jadi, karena apa itu? Jadi itu saya setuju karena pastinya kalau dapat digunakan dengan baik pasti itu akan menjadi suatu peluang seperti yang dikatakan Brian tadi, itu dapat menjadi peluang yang baik, peluang bisnis yang baik. Terus jika dimanfaatkan dengan baik juga kita seperti memudahkan pekerjaan suatu manusia gitu. Lalu ketidaksetujuannya ini juga ada. Karena apa? Saya tidak setuju karena ya seperti yang dikatakan Brian tadi, metaverse untuk join ke dalam metaverse itu kan tentunya menggunakan saat ini masih terdapat orang-orang yang memiliki uang yang banyak untuk masuk. Nah, lalu bagaimana untuk orang-orang yang menengah ke bawah? Ya, mungkin itu dari saya. Oke, kalau Friends mungkin? Ya, thank you. Kalau dari aku sih, simpel aja pengertian dari metaverse menurutku pribadi ini, dunia virtual ini yang bisa dimasuki oleh penggunanya. Seperti kita bermain game, kita tidak hanya melihat layar saja, kita juga bisa masuk ke dalamnya, dan itu bisa disebut sebagai metaverse. Kita bisa berinteraksi dengan orang lain tanpa batas, dan kita bisa bertatap muka dengan orang secara dunia, baik secara global. Itu tidak perlu bertemu secara langsung, tapi kita bisa bertemu di dunia metaverse tersebut. Oke, kalau Grace gimana Grace menurut kamu? Kalau menurut aku metaverse itu sama kayak Friends gitu ya. Metaverse itu kayak main game, kayak kita main PUBG. Jadi kita di sana bisa ketemu, bisa ngobrol sama banyak orang. Terus kita bisa beli kayak item-itemnya, baju kayak gitu. Nah, kalau aku ada ketidaksetujuan juga karena menurut aku metaverse itu kayak apa ya? Kayak dengan dunia digital itu semakin tidak ada batas gitu loh. Ya, kayak gitu sih menurut aku. Oke, kalau Michael gimana Michael? Menurut saya sih simpel aja, metaverse ini duplikat dari dunia nyata, bisa melalui teknologi virtual, yang mana kita itu bisa hidup di dalamnya. Kita bisa melakukan banyak hal seperti di dunia nyata, bisa juga kita bisa cepat sama bisa memperluas bisnis kita di sana. Ya gitu aja sih. Oke, kalau menurut kalian setuju nggak sama metaverse? Kalau aku sih lebih prefer ke nggak setuju ya, karena kalau menurut aku tuh kayak metaverse tuh membuat kita jadinya tuh kurang ya sosialisasi secara real. Terus juga kayak menyebabkan kita jadi males karena kita di rumah terus, kayak
ya udah sih kita di rumah juga udah bisa sosialisasi, terus akhirnya tuh malah ibaratnya itu mengatakan bahwa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh, dan itu ya kalau menurut aku kurang sih. Terus juga kan kalian pernah nggak nonton film Wall-E yang orang-orangnya terlalu dimanjakan dengan adanya teknologi sehingga orang-orang menjadi gendut dan lain-lain, bahkan jalan aja mereka nggak bisa. Itu aku takutnya bakal jadi seperti itu juga sih. Kalau kalian gimana menurut kalian? Bebas sih, siapa aja yang mau jawab. Aku juga setuju sih. Jadi menurut aku dengan adanya metaverse ini, jadi kita jadi menjauhkan yang dekat, tapi mendekatkan yang jauh gitu. Tapi di satu sisi kalau misalkan kita harus kontak dengan orang-orang yang jauh, contohnya di luar negeri, metaverse itu akan sangat membantu. Kalau yang lain? Oke, mungkin kalau dari aku metaverse ini pasti ada sisi baik, ada sisi buruknya. Itu kembali lagi sebagaimana nantinya kita sebagai pengguna atau calon pengguna metaverse ini memanfaatkan teknologi tersebut. Kalau ditinjau dari sisi bisnis, mungkin kayak pengusaha yang saat ini juga tertarik untuk masuk dan mencoba untuk masuk ke dunia metaverse. Itu kenapa? Karena metaverse ini berpotensi untuk melipat gandakan kekayaan mereka dari segi bisnis, karena tentu peluang baru dengan sistem yang baru, dunia yang baru, dan pasti kebiasaan orang-orang untuk berbelanja, untuk membeli sesuatu itu juga baru, karena di dunia virtual kita lebih mudah untuk melakukan transaksi, kita tinggal pencet-pencet bisa beli kayak gitu. Tapi di satu sisi juga itu tadi, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, metaverse ini menjadi dunia yang sangat terbuka, di mana nanti orang-orang ini nggak punya privasi lagi dan juga menjadi malas karena mereka bisa diam dalam kamar dengan alat-alat yang sebagai macamnya, mereka bisa masuk ke metaverse, berinteraksi, mereka bisa ngobrol-ngobrol dengan yang lain, bisa bermain dengan yang lain, dan melakukan berbagai macam kegiatan. Dan itu akan membuat masyarakat di dunia semakin tertutup. Jadi nanti mungkin kalau metaverse ini menjadi suatu hal yang disukai oleh masyarakat, nanti kita bisa lihat suatu fenomena kayak di jalan itu sepi. Mungkin di perumahan aja kita bisa nggak kenal sama tetangga kita satu sama lain. Ya benar kata pepatah yang dikatakan Grace sama Monik itu tadi, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Mungkin kalau dari aku sisi plus minusnya itu aja sih. Kalau yang lain mungkin Aaron atau Franz gitu. Ya, kalau dari aku sendiri tuh, jadi tanggapanku itu mengenai adanya metaverse ini kan, aku sendiri nih dapat mengatakan aku ini setuju tidak setuju lagi. Nah, kenapa aku bisa ngomong seperti itu? Ini kan jadi dengan bertumbuh kembangnya zaman ini kan teknologi akan semakin canggih. Ya, dengan kecanggihan teknologi sendiri dapat membuat itu metaverse di masa yang akan datang. Jadi kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman sendiri, itu secara otomatis kita tidak dapat mengejar atau mengikuti perkembangan yang ada di dunia ini. Jadi kita akan semakin tertinggal gitu. Nah, namun saya menjadi tidak setuju itu karena dengan semakin canggihnya teknologi itu, privasi kita tentunya akan semakin tidak ada privasi lagi seperti yang dikatakan Brian tadi. Ya, itu menurut saya. Gimana menurut Franz? Kalau dari aku sendiri sih, aku cenderung nggak setuju. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi social life balance. Artinya ketika sebelum metaverse saja diterapkan ini, para generasi muda sudah menghabiskan waktunya lebih banyak di dunia maya daripada di dunia nyata. Jadi tidak ada interaksi sosial sama sekali. Apalagi ketika metaverse diterapkan, maka generasi milenial akan cenderung berada di rumah saja. Dan itu takutnya itu akan menyebabkan namanya distopia. Artinya ketika dunia maya ini atau dunia virtual ini lebih berharga daripada di dunia nyata.
Kalau dari aku itu aja. Dari aku ada setujunya ada enggaknya. Kalau setujunya bisnis bisa jadi lebih besar. Pekerjaan itu bisa lebih cepat, dan kalau nggak setujunya mungkin kita lihat contoh di media sosial itu masih ada pelecehan seksual, body shaming. Apalagi kalau dunia virtual ini mungkin bisa bertambah masalah dan bisa lebih intens menurut saya. Ya kan kalian tau gak sih kalau misalnya di metaverse kemungkinan terjadinya banyak kejahatan tuh mungkin aja terjadi, bahkan lebih besar gak sih kemungkinannya. Nah, terus kalian ingat gak sama materi tentang KPAI? Itu mungkin banget sih terjadi kalau menurut aku. Kalau menurut kalian gimana? Atau kalian udah dengar kayak mungkin udah ada yang terjadi atau gimana? Soalnya aku juga kan nggak terlalu tahu ya. Mungkin kalian bisa share. Ayo woi siapapun, Allahu Akbar. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau KPKI itu kan ada korupsi, ada perundungan, ada kekerasan seksual juga. Mungkin ketiganya ini bisa terjadi atau mungkin berpeluang terjadi di metaverse, karena metaverse ini kan istilahnya kayak yang dikatakan Michael lagi, duplikatnya kehidupan kita tapi secara virtual. Nah, kalau korupsi kan tidak hanya kita menghabiskan uang negara atau mengambil uang negara, nggak seperti itu. Jadi mungkin ada penyuapan, mungkin ada pencucian uang dan lain-lain. Itu mungkin aja terjadi. Apalagi di metaverse kan belum ada regulasi yang jelas. Kayak semuanya masih abu-abu lah. Belum ada peraturan-peraturan tertulis kayak di negara-negara itu belum ada. Jadi mungkin itu bisa berpeluang kayak terjadinya kejahatan seperti korupsi ini, di mana pengusaha dapat dengan mudah melakukan pencucian uang. Seperti yang kita tahu juga, kalau di metaverse kan nanti pasti ada mata uang digital baru, dan di mata uang digital, apalagi kalau berbau cryptocurrency kayak Sandbox dan Decentraland itu kan mata uangnya menggunakan cryptocurrency. Nah, itu transaksinya itu nggak bisa dilacak. Jadi karena menggunakan sistem blockchain itu nggak bakal bisa dilacak. Misal kayak aku beli 1 miliar gitu ya, itu nggak mungkin kelacak. Misal aku habis korupsi di dunia nyata gitu, aku masukkan ke metaverse-ku, aku langsung deposit 1 miliar gitu, itu nggak bisa kelacak. Dan bahkan kayak menghilangkan barang bukti kayak pencucian uang itu gampang banget. Kita nggak perlu repot-repot pindahan uangnya ke negara lain untuk pencucian uang, nggak perlu. Kita cukup transfer ke metaverse, itu bisa jadi pencucian uang. Lalu ada perundungan. Kalau seperti yang kita tahu di dunia maya aja, kita bisa katakan TikTok, di Instagram, itu masih banyak perundungan secara verbal, kayak yang tadi katakan Michael, ada body shaming, lalu mungkin ada rasisme juga. Itu kan termasuk perundungan secara verbal. Dan kalau dilihat kadang di Instagram aja, kalau misal kita ada post-post foto itu ada komen-komen yang mungkin mengarah ke perundungan atau rasisme atau body shaming. Apalagi nanti di dunia virtual metaverse yang masih belum ada aturannya, kita bisa dengan mudah, kalau kita ketemu orang avatarnya jelek itu, kita bisa langsung hina aja semua kita kan. Toh mereka nggak tahu kita siapa, kita cuma di balik layar, kita menggunakan avatarnya kan nggak harus mirip kita buat avatar yang random aja. Misal aku mau buat avatar mirip Fresh juga bisa. Jadi itu kalau dari segi pelecehan seksual, dari segi perundungan. Lalu yang selanjutnya juga ada pelecehan seksual. Nah, seperti yang aku pernah baca di beberapa artikel, itu sudah pernah terjadi pelecehan seksual di dunia metaverse, yaitu di dunia milik Meta sendiri. Jadi di dunia yang milik Meta kan, kalau kalian lihat di videonya, ada alat-alat yang mensupport untuk kita masang alat di tangan atau di kepala juga, nanti kita bisa merasakan kayak kita megang botol di metaverse. Itu tangan kita meskipun nggak megang apa-apa, cuma pakai alat itu aja, kita bisa ngerasain kalau kita megang botol dan lain-lain. Nah, di metaverse ini pernah ada salah satu korban dari luar negeri yang mengaku telah dilecehkan di dunia metaverse.
yaitu di dunia milik Meta. Dan dia mengatakan bahwa tubuhnya itu disentuh itu kayak feel-nya itu nyata. Jadi pelecehan seksual itu kerasa nyata banget, meskipun dia sendirian mungkin cuma main lewat alat dan masuk ke dunia Meta, tapi mentalnya dan psikisnya itu merasakan kalau dia mengalami pelecehan seksual, sehingga dia melayangkan tuntutan ke Meta juga. Jadi yang perlu diperhatikan mungkin itu, karena di dunia virtual yang nggak terbatas, kita nggak tahu ini orang siapa saja, kejahatan-kejahatan bisa dengan mudah dilakukan. Itu sih kalau beberapa contoh sama beberapa pendapat dari aku. Mungkin yang lain bisa kasih tanggapan, mungkin Grace, Aaron, atau siapapun. Kalau dari aku sih KPKI ya, KPKI itu kan ada korupsi, perundungan, sama pelecehan seksual. Nah, yang pertama ini korupsi. Korupsi ini bisa menurutku mungkin banget terjadi di metaverse. Kenapa? Karena para koruptor bisa menyalurkan hasil korupsinya di dunia nyata ini, menyalurkan korupsinya ke dunia metaverse. Nah, hal ini pernah terjadi di dunia nyata, contohnya yaitu di Bank Swiss. Di Bank Swiss ini banyak banget kayak mafia itu menyalurkan dananya ke bank tersebut. Karena apa? Karena bank tersebut ini cenderung penjagaannya sangat ketat dan menjaga kerahasiaannya sangat ketat. Nah, itu menurutku bisa mungkin banget terjadi di dunia metaverse tersebut. Jadi para koruptor ini menyalurkan dananya atau dana koruptornya ini ke dunia metaverse tersebut. Lalu yang kedua itu yaitu perundungan. Perundungan ini bisa banget terjadi. Contohnya ketika di dunia nyata, kita aja ketika mendapatkan hate comment atau hate speech, itu kita bisa langsung menutup hate comment saja. Nah, tapi kalau di dunia metaverse, orang-orang bisa tiba-tiba nyamperin kita, lalu langsung mengata-ngatai kita atau mengolok-olok kita. Nah, itu yang menurutku bisa banget terjadi di metaverse. Lalu yang selanjutnya yaitu pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini dapat terjadi di metaverse karena orang-orang selalu berpikir karena kita ini kan membuat karakter atau avatar di metaverse ini sebagai anonimus atau orang yang tidak dikenal. Jadi mereka beranggapan mereka bisa melakukan apa saja, toh orang itu tidak tahu siapa identitas sebenarnya kita. Kalau menurutku. Tang. Iya, kalau di KPKI menurut saya yang blockchain, saya juga baru tahu kalau misal blockchain itu nggak ada, mungkin bisa digunakan untuk politik ya. Soalnya bisa teracak gitu. Kalau misal ada, saya baru tahu ada blockchain, saya ya kurang setuju untuk perundungan, pelecehan seksual. Mungkin yang saya tadi bilang bisa jadi lebih intens. Mungkin ini bisa diminimalkan dengan membenarkan sikap diri sendiri, pendidikan yang baik, bahwa kekerasan itu tidak baik, melanggar norma. Ya, jadi kalau menurut saya itu mengenai KPKI, yaitu terdapat adanya korupsi. Nah, jadi sama seperti yang dikatakan oleh Franz dan Brian tadi, korupsi di dunia nyata itu banyak orang-orang yang menempatkan uang korupsi tersebut pada metaverse. Nah, kenapa kok diletakkan pada metaverse itu? Ya, mungkin karena mereka sudah mengerti dan menganggap bahwa metaverse ini akan pasti akan dibuat di masa yang akan datang. Makanya mereka sudah menginvestasikan pada metaverse itu menurut saya. Dan mengenai perundungan dan pelecehan seksual sendiri, menurut saya itu dapat terjadi saja pada dunia metaverse itu. Tapi menurut saya ini
lebih kepada secara psikologinya. Ya, itu menurut saya. Oke, Grace gimana Grace? Kalau menurut aku KPK ini di dunia metaverse itu bakal ini ya, karena belum ada peraturan-peraturannya gitu, mungkin bakal apa ya, kayak rawan gitu buat terjadi, karena orang bakalan mikir ini bukan dunia asli kok. Terus kalau dari korupsi sendiri mungkin sama kayak yang dibilang Brian tadi, mungkin bakal terjadi kayak pengusaha-pengusaha itu ngambil kayak item-item atau uang-uang yang ada di digital yang ada di metaverse. Terus kalau kekerasan seksual itu juga sama, kan itu bentuknya kayak karakter-karakter gitu tuh, jadi sangat mungkin buat orang itu melakukan kekerasan seksual karena mereka mungkin ngerasa kalau itu kayak real gitu. Terus perundungan tadi menurut aku sama kayak yang dibilang Aaron, mungkin bukan dalam bentuk kekerasan yang kayak mukul gitu itu, tapi lebih ke arah psikis kayak mengolok, rasis, ya gitu. Oke, tapi kalian sadar nggak sih kayak kan tadi kan Brian kan bilang kan kita pakai avatar. Itu termasuk krisis identitas nggak sih guys? Kalau menurut Michael gimana? Yang saya tahu avatar itu sama persis sama di dunia nyata ya. Mungkin saya sih tidak ada masalah dengan nasional. Oke, kalau menurut Michael nggak deh. Kalau menurut yang lain mungkin Franz gimana? Kalau menurutku ini identitas nasional ini belum metaverse ini dibentuk, para ilmuwan ini udah kayak nyadar kalau metaverse ini bisa mengubah konsep dan praktik nasionalisme di berbagai bangsa di dunia. Dan menurutku khususnya di Indonesia sendiri, sikap nasionalisme atau jiwa nasionalismenya itu masih dapat digoyahkan. Contohnya di dunia nyata ini, ketika salah satu budaya Indonesia diakui oleh negara lain, kita menggebu-gebu untuk melakukan hate speech atau hate comment ke negara tersebut. Sedangkan ketika ada itikat baik dari pemerintah atau dari dalam negeri, contohnya yaitu Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yang dimana gerakan ini cukup baik karena kita mendukung produksi dalam negeri. Tetapi untuk kalangan menengah ke atas lebih prefer atau lebih mending memakai produk buatan dari luar negeri. Kalau gitu sih menurutku. Ya berarti menurut Franz ini ya pengaruh ya terhadap krisis identitas. Oke, kalau menurut Grace gimana Grace? Kalau menurut aku metaverse itu bakal bikin krisis identitas. Seperti yang kita tahu, dengan adanya metaverse itu batas-batas antar negara itu bakal kayak hilang gitu, bakal pudar. Jadi kita itu bakal melihat pandangan dari banyak sisi. Kita bisa melihat tahu informasi-informasi dari berbagai sumber, dan itu akan membuat kita itu bingung mana sih identitas kita yang benar. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Ya, Aaron gimana Aaron? Ya, jadi dengan adanya metaverse ini menurutku dapat terjadinya sebuah krisis identitas, di mana pada metaverse ini seperti yang dikatakan tadi, kita dituntut untuk memiliki avatar. Nah, dengan pada metaverse itu tentunya kita akan semakin kurangnya privasi, sehingga banyak orang yang dapat
menghack avatar yang kita seperti avatar yang kita miliki, sehingga akan lebih sulit dari untuk membedakan mana yang fakta, mana yang hoax gitu. Dan ini juga tentunya akan akan menyebabkan terjadinya disinformasi yang mungkin dapat disalahgunakan oleh orang yang menghack tadi. Ya, itu mungkin menurut saya. Oke, Brian gimana, Brian? Oke, kalau kita bahas identitas nasional, benar kata Grace tadi, metaverse ini memungkinkan untuk menciptakan dunia tanpa batas, di mana batas-batas yang ada di dunia ini udah nggak ada lagi di metaverse. Kita dapat dengan mudah menerima pengaruh dari luar, dari orang-orang yang ada di metaverse yang berasal dari berbagai macam dunia. Itu mudah banget. Kalau kita lihat globalisasi seperti ini aja, di mana kita masih hidup di dunia nyata, lewat sosial media aja kita bisa terpengaruh, sehingga kita mengalami krisis identitas, kayak kita lebih mencintai budaya barat daripada budaya sendiri, kayak generasi muda kita lebih meniru style fashion barat atau Asia yang bagian atas. Itu sudah menggambarkan krisis identitas yang bisa terjadi, apalagi nanti di metaverse, di mana pengaruh itu dapat dengan mudah masuk, dan kalau generasi kita nggak bisa membedakan atau memfilter mana yang baik, mana yang buruk, mana yang sesuai dengan identitas nasional kita, mana yang tidak sesuai, itu bisa menyebabkan terjadinya krisis identitas. Bahkan nggak ada lagi itu yang namanya aku orang Indonesia, aku orang Singapura misalnya, aku orang Eropa. Nggak ada lagi. Kita bisa membaur jadi satu, menciptakan budaya baru di metaverse. Itu sangat mungkin sekali, apalagi metaverse kita nggak menggunakan wujud asli kita. Kita bisa menggunakan avatar-avatar yang tentunya ketika kita buat avatar, pasti kita nggak mau dong buat avatar yang jelek, yang nggak menarik. Pasti kita membuat avatar kita semenarik mungkin, bahkan secantik mungkin, sekeren mungkin, sehingga hal itu bisa menghilangkan ciri khas dari misal face orang Asia itu kayak gimana, face orang Eropa kayak gimana, itu bisa hilang, karena pasti mereka membuat avatar sesuai standar kecantikan atau standar yang baik menurut mereka sendiri. Seperti itu sih kalau dari kamu sendiri gimana, Bu? Oke, kalau aku sendiri pasti pengaruh ya. Soalnya kan benar tadi apa yang diomongin sama Brian, kita nggak pakai muka kita yang asli, sedangkan avatar kan bisa kita edit ya, kayak sesuka hati kita. Jadi kita itu pasti menggunakan bagaimana sih yang menurut aku cantiknya itu gimana. Aku nggak percaya diri nih dengan muka aku yang kayak gini, aku pengennya muka aku tuh kayak gini gitu. Jadi kita bisa mengedit atau membentuk avatar kita sesuai dengan kita inginkan. Nah, kalau menurut aku juga ini juga masuk ke dalam KPAI ya, sebagai bentuk perundungan. Karena secara tidak langsung bisa aja kayak misalnya nih aku ini misalnya saya keturunan Chinese gitu. Terus saya ingin membuli teman saya yang berketurunan Afrika misalnya. Jadi saya membuat avatar saya sebagai memiliki kulit hitam dan lain-lain gitu. Menurut saya itu masuk sih. Oh ya, tadi juga kita kan membahas tentang privacy ya. Itu masuk ke dalam pelanggaran HAM nggak sih guys? Soalnya kan privacy kan juga termasuk dalam undang-undang hak asasi manusia. Kalau menurut kalian gimana? Brian gimana? Mungkin dari yang lain dulu, Grace atau Aaron gitu yang mau melihat dari sisi HAM. Jadi menurut aku hubungan antara metaverse dengan HAM itu jadi kan kalau di kehidupan nyata itu jelas ya batas-batasnya, kayak perundungan, kayak pelecehan seksual itu jelas. Tapi kalau di metaverse karena belum ada aturan dan itu nggak ya mungkin kita bisa merasakan, tapi secara fisik itu nggak bisa dirasakan langsung. Jadi pelanggaran HAM itu mungkin banyak yang nggak bakal kedeteksi gitu loh, tau gak sih? Ya, kalau menurut aku sih gitu ya. Ya, mungkin kalau melihat dari sisi HAM, ini kan
dapat berhubungan pada otonom manusia ya, di mana pada realistisnya manusia dapat bebas dalam melakukan hal apapun sebagai makhluk mandiri gitu. Sedangkan dalam dunia digital, semua tindakan yang dalam metaverse maksudnya, tindakan yang dilakukan seseorang itu, setiap tindakan manusia menjadi terbatas dengan berada dalam kendali pembuat digital dalam perusahaan tadi. Ya itu menurut saya. Kalau menurut aku sendiri sih sangat bisa dikaitkan antara metaverse ini dengan HAM ya. Ketika metaverse ini dikaitkan dengan HAM, maka kebebasan sejati menurutku ini akan hilang di setiap diri manusia. Dan bahkan buruknya itu bisa menyebabkan depresi dan stres. Contoh, aku ambil sebuah contoh kayak sebuah pekerjaan bisnis di dalam metaverse. Ketika seseorang harus dituntut untuk menghadap layar di dalam pekerjaan tersebut, ketika sedang merasa jenuh atau bosan, otomatis dia akan memalingkan pandangannya dari layar atau ngobrol dengan temannya. Nah itu sistem yang dibuat Meta ini akan mencatat segala aktivitas yang terjadi pada diri kita di metaverse tersebut. Nah itu akan berpengaruh banget sama salary atau gaji kita. Dan itu otomatis akan membuat kita stres untuk bekerja di dunia metaverse tersebut. Kalau dari pandanganku seperti itu. Menurut aku, metaverse ini sama dengan dunia nyata ya. Setiap orang tuh bebas melakukan haknya. Mungkin bedanya metaverse ini bagi saya itu lebih cepat karena tidak berjalan, tapi langsung pakai VR gitu, maksudnya virtual. Oke. Jadi kalau misalnya aku bisa narik kesimpulan dari obrolan kita selama kurang lebih 40 menitan ya, yaitu berarti dari adanya metaverse ini dapat mungkin sekali terjadinya kejahatan-kejahatan seperti KPAI, pelanggaran HAM, terus krisis identitas itu mungkin banget terjadi, dan aku semakin yakin buat nggak mendukung metaverse. Kalau kalian gimana? Ya, kalau dari aku sendiri, aku setuju kalau itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Namun dengan tidak setujunya yaitu juga dari beberapa hal-hal yang dampak buruknya dari metaverse tadi itu yang sudah dijelaskan. Oke, kalau dari aku boleh kasih pendapat nggak? Jadi kalau dari aku mendukung sih adanya metaverse ini. Gimana pun juga perkembangan teknologi itu pasti akan terjadi. Tapi bagaimana cara kita menggunakan aja. Dan menurut aku lebih ke arah ini sih. Mungkin metaverse ini hanya dipakai dalam beberapa kebutuhan tertentu saja. Jadi mungkin tidak perlu kita menggunakan metaverse untuk seluruh aspek kehidupan kita, namun hanya beberapa hal saja yang kita membutuhkan interaksi seperti jarak jauh ataupun apapun itu untuk menggunakan metaverse kayak gitu. Sama ini sih kalau menurut aku kayak yang dikatakan Mark Zuckerberg di videonya itu, kalau udah bikin metaverse berarti sejak awal harus ada aturan-aturan yang ditetapkan agar tidak ada lagi pelanggaran HAM, KPKI, dan sebagainya. Itu sih dari aku. Oke, mungkin dari aku sebelum masuk ke kesimpulan, mungkin mau menyinggung yang HAM tadi sedikit, karena kita manusia kan punya hak masing-masing, hak privasi kita, dan di metaverse ini nantinya semua data kita yang kita lakukan di metaverse atau semua data-data yang kita masukkan di metaverse itu akan terekam dalam sebuah sistem meta, di mana dengan penggunaan sosial media saja kita udah merasakan privasi, kayak segala hal yang kita lakukan bisa diketahui orang lain. Kayak kalau kita
posting di Instagram kita lagi di tempat wisata, pasti orang tahu kita lagi berwisata. Kita posting makanan, orang tahu kita makan. Apalagi di metaverse yang segala tindakan kita terekam di situ. Jadi itu bisa lebih membuka lagi privasi manusia, di mana nanti bukan nggak mungkin setiap manusia ini udah nggak punya privasi, nggak punya ruang pribadi sendiri, karena semuanya terekam dalam sistem dan semuanya dapat dilihat oleh sistem. Lalu untuk kesimpulan, sebenarnya metaverse ini sebuah gagasan baru yang bagus jika dimanfaatkan dalam porsi yang tepat. Benar seperti yang dikatakan Chris tadi, kalau kita perlu kayak interaksi jarak jauh, kita bisa menggunakan metaverse. Kalau kita perlu sesuatu hal yang harus menggunakan metaverse dan itu sangat membantu, itu dilakukan aja melalui metaverse. Tapi yang jadi masalah untuk membatasi hal tersebut. Nggak semua orang bisa menerima, nggak semua orang bisa beradaptasi dan menyesuaikan. Bisa aja nanti ada orang yang di metaverse dia sangat kaya, sangat sukses, sangat terkenal, tapi di dunia nyatanya dia orang biasa-biasa saja. Otomatis kalau kita jadi orang tersebut, kita pasti pilih hidup di dunia metaverse dong. Di dunia metaverse kita bisa beli apapun, kita bisa kenalan dengan apapun, kita bisa memiliki kekuasaan lah istilahnya. Tapi di dunia nyata kita orang biasa. Jadi mungkin perlu ditimbang lagi sisi negatif dan positifnya, dan kita lihat juga perkembangan kedepannya bagaimana reaksi masyarakat, karena itu juga menentukan. Kalau masyarakat di seluruh dunia terbuka dengan metaverse, pasti nggak ada kesempatan buat oknum-oknum yang menolak untuk didengarkan suaranya, karena toh banyak yang menerima. Jadi untuk metaverse ini kita masih perlu lihat penelitian selanjutnya lagi, inovasi apa yang digunakan dengan sistem betanya, di mana banyak bug dan kekurangan-kekurangan pasti diimprove oleh Meta sendiri, oleh perusahaan, oleh yang dipimpin Mark ini. Jadi kalau dari aku bisa bilang Meta ini bisa jadi sesuatu yang baik dan berguna, tapi juga bisa sesuatu yang membawa kehancuran buat masyarakat dan buat manusia. Seperti itu kalau kesimpulan dari aku. Mungkin dari yang lain? Kalau dari aku sih kesimpulannya, untuk sekarang penerapan metaverse terutama di Indonesia ini masih belum ya, karena meskipun banyak dampak positif dari metaverse ini seperti bisa lebih efisien untuk melakukan apapun. Nah, tapi kita tidak bisa begitu saja menutup mata sama dampak-dampak negatifnya yang bahkan lebih banyak daripada lebih baik daripada dampak-dampak positif yang diberikan oleh metaverse tersebut. Itu sih kalau menurut aku. Gimana yang lain? Menurut aku setuju dengan adanya metaverse. Kenapa? Karena ada sisi positif yang diambil, seperti dalam bisnis ya, bisa lebih cepat, dan untuk pelecehan, kejahatan itu mungkin suatu saat ada aturan yang bisa mencegah kejahatan itu terjadi. Wes kabeh iki. Iku Cek apa ngasih no tanggapanmu sing apa? Sing ham. Nanti diedit dipindahno. PGP belum penutupan, P. Ya penutupan sedang. Oke, mungkin itu ya dari podcastnya kita, podcast kecil-kecilan kita bahas tentang metaverse. Ya mungkin saya berharap kedepannya lagi akan ada banyak perbaikan yang memungkinkan kita untuk ada atau bisa menggunakan metaverse dengan meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang kurang baik. Ya mungkin itu dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan.